saudara-saudari para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 11 Desember 2020, dalam Pekan Advent kedua bersama Pastor Pius Octavianus yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini hari Jumat 11 Desember. Saya Pastor Pius menjumpai Anda semua untuk permenungan hari ini. Sebelum memulai, mari kita mohon berkat Tuhan untuk renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami, dan sejak zaman Engkau menciptakan dunia, Engkau terus menawarkan kerajaan-Mu kepada kami, menawarkan kasih-Mu kepada kami semua. Yohanes Pembaptis Engkau utus pun, bahkan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Engkau utus untuk menawarkan kasih dan penyelamatan-Mu bagi kami. Maka buka hati kami ya Tuhan bagi tawaran kasih-Mu itu. Bukalah diri kami untuk terus menerima kasih-Mu, tawaran kerajaan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan Injil untuk hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, ada satu kata bijak yang mungkin sering kita dengarkan yang mengatakan, jangan pernah menjelaskan siapa dirimu tentang kebaikanmu kepada orang yang telah mengasihi dan mencintaimu. Karena mereka tidak membutuhkan penjelasan, mereka tetap mengasihi dan mencintaimu. Sebaliknya, jangan juga pernah menjelaskan siapa dirimu tentang kebaikanmu kepada orang yang telah membencimu. Karena bagaimanapun engkau menceritakan tentang kebaikanmu, tentang pribadimu yang baik, mereka tetap membencimu dan tidak akan pernah mendengarkanmu. Hari ini, Injil, bagaimana Yesus menegaskan bagaimana sikap orang-orang Israel yang sejak zaman perjanjian lama terus-menerus ditawari tentang kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak pernah mendengarkan dan menerima. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak-anak yang membunyikan seruling, tetapi teman-temannya tetap tidak menari, tidak merespon. Begitupun orang-orang Israel. Nabi-nabi terus-menerus diutus Allah untuk menawarkan kerajaan Allah, tetapi orang-orang Israel mempunyai 1000 macam alasan untuk menolak kerajaan Allah, bahkan membunuh nabi-nabi. Yohanes Pembaptis diutus. Orang-orang Israel pun tidak menerima Yohanes Pembaptis, bahkan mengatakan ia kerasukan. Dan ketika Yesus Kristus datang ke tengah-tengah orang-orang Israel pun tidak menerima Yesus. Ada 100, ada 1000, ada 1.000.000 macam alasan cara mereka menolak tawaran kerajaan Allah. Suatu waktu saya menyempatkan diri ke Gramedia, ke mall, dan berjumpa beberapa umat di sana. Lalu saya bertemu, Anda tidak pernah ke gereja?" "Iya pastor, kami takut virus." Hei, mereka takut virus ketika datang ke gereja. Tetapi ketika mereka ke mall, mereka duduk nongkrong di kafe,
Mereka tidak pernah takut virus. Apakah virus di mall tidak berbahaya dan virus ke gereja sama lebih bahaya lagi? Sejuta alasan, 1000 alasan, begitu banyak alasan manusia untuk menolak tawaran Allah. Allah terus-menerus menawarkan kasih-Nya, memberikan kesempatan, menciptakan peluang untuk menerima tawaran kasih Allah itu. Tetapi kita manusia mempunyai begitu macam-macam alasan, cara-cara kita untuk menolak tawaran kasih Allah itu. Ingat, kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Tuhan tidak terus-menerus memberikan kesempatan untuk menerima tawaran kasih-Nya. Tuhan selalu memberikan tawarannya, tetapi ketika kita menolaknya, melewatkannya, maka kita kehilangan kesempatan untuk menerima rahmat Allah. Selagi ada waktu, selagi diberi kesempatan, selagi Anda mampu, terima tawaran keselamatan Allah, terima rahmat karunia Allah, terima kasih Allah, terima uluran tangan Allah. Semakin tangan Anda terbuka kepada Tuhan, terangkat kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Semakin Anda mengangkat tangan Anda untuk mengatakan, Tuhan, ini aku, pegang tanganku, berkati aku menerima kasih-Mu, menerima keselamatanmu, maka Tuhan mengulurkan juga tangannya yang kuasa untuk memberkati, untuk menyelamatkan, untuk merangkul kita dengan kasih-Nya. Jangan pernah melewatkan kesempatan yang baik ini, di tengah pandemik ini, di tengah masa Advent ini. Tawaran Allah terus tercurah, kesempatan terus dibuka. Tetapi jangan pernah melewatkannya ketika tiba waktu Anda diberi kesempatan untuk menerima rahmat itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.